Hai guys, saya Mr. Dito dan selamat datang di video TOEFL Introduction yang kedua. Buat kalian yang belum pernah menyaksikan video pertama, saya sarankan untuk menyaksikan video TOEFL Introduction pertama untuk mengetahui apa itu TOEFL dan apa itu guna dari tes TOEFL. Buat yang sudah pernah, kita akan membahas dalam video kali ini format yang ada dalam tes TOEFL dan bagaimana program yang ada dalam Mr. Dito English Class bisa membantu kalian mendapatkan nilai yang tinggi dalam tes TOEFL. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Ya, baik. Yang pertama kita akan bahas tentang paper based test. Di sini ada 4 bagian: listening, structure dan written expression, reading comprehension, dan writing. Untuk bagian pertama adalah listening, yang waktunya sekitar 40 menit, terdiri dari 30 pertanyaan menggunakan dialog pendek, 8 pertanyaan untuk dialog yang lebih panjang, dan 12 pertanyaan untuk short talks atau monolog. Jadi untuk listening test ini, waktu yang tersedia adalah di awal dan tidak bisa digabungkan dengan bagian lainnya. Artinya, begitu selesai listening audio dimainkan, kalian sudah harus menyelesaikan semua soal yang ada dan beralih ke bagian tes yang lainnya. Oke, bagian selanjutnya adalah structure dan written expression. Waktu totalnya adalah 25 menit, terdiri dari 2 bagian, 15 pertanyaan untuk membuat kalimat dengan susunan yang benar, dan kemudian 25 pertanyaan untuk mengidentifikasi kesalahan di dalam sebuah kalimat. Jadi total untuk 25 menit kalian harus mengerjakan 40 soal. Bagian ketiga adalah reading comprehension atau bacaan. Di sini waktunya 55 menit dan ada 50 pertanyaan yang harus kalian jawab untuk meliputi sekitar 6 atau 7 bacaan. Ya. Yang menarik adalah structure dan written expression serta reading comprehension itu digabung waktunya jadi satu. Artinya, kalian harus pandai-pandai mengelola waktu yang tersedia. Kalau kalian membutuhkan waktu lebih banyak untuk menyelesaikan structure dan written expression, maka kalian harus mengerjakan soal reading dengan lebih cepat. Demikian pula sebaliknya, kalau kalian bisa menyelesaikan soal di dalam structure dan written expression lebih cepat dari 25 menit, maka waktu yang tersedia buat kalian mengerjakan reading passage menjadi lebih banyak. Oke. Bagian keempat adalah writing. Bagian ini sifatnya opsional. Banyak pengelola atau pengguna tes memilih tidak memanfaatkan writing ini, tetapi kalaupun tersedia, waktunya terpisah, biasanya diikuti setelah jeda, dan di dalam tes ini kita diminta untuk membuat sebuah esai yang berisi sekitar 250 sampai 300 kata. Kalau satu lembar, satu baris di dalam tulisan itu memiliki 15 kata, maka kita diminta membuat tulisan dengan panjang sekitar 20 baris. Yaitu adalah bentuk untuk TOEFL paper based test. Ya, untuk internet based test terdiri dari 4 bagian: reading, listening, speaking, dan writing. Di sini writing adalah bagian mandatory, tidak lagi opsional seperti paper based test. Untuk structure dan written expression digabungkan di dalam reading, listening, dan speaking. Ya. Serta di sini ada mandatory break selama 10 menit. Dan untuk writing ya terdapat 2 tugas yang harus diselesaikan berupa short writing dan writing yang lebih panjang. Ya. Untuk internet based test ini untuk waktu masing-masing terpisah, jadi tidak dapat digabungkan. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang internet based test. Untuk mendapatkan nilai yang tinggi dalam tes TOEFL, baik paper based test maupun internet based test, di dalam Mr. Dito English Class, kalian bisa mempelajari 7 langkah, mulai dari basic of TOEFL test, sentence type, grammar matrix, frase dan idiom, serta reading strategies. Kalian bisa dapatkan itu jika bergabung dengan program TOEFL Preparation Mr. Dito English Class.